Shang Mulin, presiden perusahaan Shang. Selamat siang Tuan Shang. Bagaimana pekerjaan yang saya beri kepada kamu? Sedang diselidiki karena orang tua Nona Go telah lama meninggal. Informasi tentang alamat asalnya terbatas, tapi kami akan mempercepat penyelidikan kami tentang keberadaan Nona Mulin 10 tahun yang lalu. Kau harus segera kembali. Baiklah. Tolong. Tolong. Ada orang tidak? Tolong, di mana aku? Ada apa ribut-ribut? Aku di mana? Ini di mana? Rumah sakit Aning. Suamimu sendiri yang mengakuimu. Kau didiagnosis menderita gangguan delusi berat dan skizofrenia. Apa? Wang Jian binatang itu. Tidak Guguo. Keluarkan aku. Aku harus menemukan putriku. Keluarkan aku. Aku ingin menemukan putriku. Keluarkan aku. Kau pikir kau bisa teriak-teriak di wilayahku? Di tempat ini. Naga berbaring. Dan harimau merunduk. Yui, aku mungkin akan pergi. Mulin, kau mau kemana? Keluargaku mengirimku ke luar negeri untuk belajar. Lalu, kapan kau akan kembali? Mungkin 5 tahun lagi. Atau mungkin tidak sama sekali. Bisakah kau tidak pergi? Yui, jaga dirimu baik-baik selama aku pergi. Ini jimat pelindungku. Aku menyimpannya sebagai kenang-kenangan untukmu. Kau harus kembali dengan selamat. Mulin, kau harus segera kembali. Tuan Siang, kami punya kabar tentang Nonanggu, tapi kondisinya tidak baik. Apa? Jauhi aku. Jangan sentuh aku. Tolong. Tolong jauhi aku. Tolong, ada orang tidak? Dokter, tolong aku. Tolong aku. Suamiku menjebakku, aku tidak sakit. Sayang. Bagaimana bisa kau? Apa? Melihatmu aku merasa kau kecewa. Apa kau ingin melihat pria itu? Wang Jian, tak tahu malu. Sayang, melihatmu seperti ini hari ini, ada daya tarik tertentu. Jauh lebih menarik daripada pakaian ibu rumah tanggamu. Kurasa aku belum pernah bermain dokter dengan pasien sebelumnya. Mari kita coba hari ini. Kau Wang Jian. Bajingan. Berani kau memukulku? Guyui. Akan kutunjukkan seperti apa neraka itu. Akan kubuat kau menyesal telah melawan aku. Aku akan menghantuimu bahkan dalam kematian. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sayang menikmati ini. Yui, kau baik-baik saja.
Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Kau sudah bosan hidup. Pergi dari sini, jika kau tahu apa yang baik untukmu. Siapa yang berani menghalangi jalan Tuan Shang? Apakah dia? Apakah dia benar-benar Tuan Shang kakiku? Tuan Shang apa? Jangan tertipu olehnya. Bahkan direktur kami pun tidak bisa bertemu Tuan Shang. Orang penting kau pikir kalian beberapa berandalan bisa menyamar sebagai dia? Kalian bodoh, hajar mereka. Berani kau menghinaku? Berlutut dan kontol 3 kali. Dan aku akan mengampuni hidupmu. Kau buta. Akan kuberikan kau pelajaran hari ini. Pukul mereka. Hajar mereka sampai mati. Berhenti. Direktur, mereka ingin menculik orang di rumah sakit. Menyamar sebagai Tuan Shang. Aku memberi mereka pelajaran untukmu. Bajingan. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Shang. Tuan Shang, saya tidak tahu kalau hari ini Anda datang untuk inspeksi. Saya sangat menyesal. Tolong hukum saya Tuan Shang. Apa? Dia benar-benar Tuan Shang. Direktur saya berinvestasi di rumah sakit ini agar Anda bisa memberi manfaat bagi publik. Melihatnya hari ini, saya sangat kecewa. Anda tidak hanya mengurung orang sehat, seolah-olah mereka pasien, dan masih membiarkan benda kotor ini beraksi di sini. Direktur saya tidak hanya menarik investasi saya, tetapi saya akan membuat rumah sakit ini lenyap dari kota ini sepenuhnya. Tuan Shang, tolong ampuni saya. Tuan Shang, saya salah. Tuan Shang, tolong beri saya kesempatan lagi, Tuan Shang. Bajingan, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau telah menghancurkan rumah sakitku. Tuan Shang, tidak apa-apa. Yui, jangan takut. Ini aku. Aku kembali. Aku hanya mencoba mengukur suhu tubuhmu. Jangan takut. Yui, Sang Mulin. Ini aku Yui. Apa kau tidak mengenaliku? Yui, aku kembali. Mulin. Dia mencoba membunuh Guo. Dia mencoba membunuh putriku. Mulin. Ibu di mana? Aku lapar sekali. Mama. Sayang Mama. Mama pergi kemana? Kukira Mama tak mau aku lagi. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Nenek memukulku. Kenapa nenek memukulmu? Guo mengambil roti untuk dimakan. Nenek bilang aku pencuri. Tapi aku mengambil roti itu dari tempat sampah. Maafkan aku. Ini salah Mama. Rotinya sampah. Nenek membuang sampahnya. Mama bilang ke Guo jangan mengambil barang orang lain. Guo bukan pencuri. Wang Jian, Wang Lian, kalian berdua. Aku takkan melepaskan kalian. Jangan takut sayang, Mama di sini. Mama tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mama akan melindungimu. Mulin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aku sudah menemukan dokter di luar negeri. Jangan khawatirkan biaya pengobatannya. Apartemen ini milikku. Kau bisa tinggal di sini mulai sekarang. Mulin, aku sungguh tak tahu bagaimana harus berterima kasih. Yui, aku tak percaya kau menderita seperti ini selama bertahun-tahun. Aku sudah membuat rumah sakit jiwa itu lenyap. Ini yang pantas kudapat. Aku melawan keinginan orang tuaku.
dan bersikeras menikahi orang ini. Ayah sangat marah sampai memutus hubunganku dengannya. Aku bahkan tak sempat bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Besok, akan kupotong bajingan ini berkeping-keping. Tidak. Mulin, kau tak boleh melakukan ini. Yue, dia melakukan ini padamu. Apa kau masih mau memaafkannya? Tidak. Aku takkan memaafkannya. Aku takkan pernah memaafkannya. Aku tak bisa membiarkannya mati semudah itu. Yue, apa kau punya rencana? Setelah menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun, aku lupa bahwa aku seorang ahli jantung. Aku ingin Wang Jian melihat siapa pecundang sebenarnya. Apa kau berencana untuk kardiologi? Ada ujian kuartal depan. Aku akan ke wilayah Wang Jian untuk bertarung dengannya. Halo semuanya, nama saya Gu Yue. Saya kepala Departemen Kardiologi Anda yang baru. Saya akan belajar dari kalian semua di masa depan. Jadi tolong bimbing saya. Ada apa ini? Numpang lewat ya? Mungkin punya backingan kuat. Hai, dia cantik. Ya, aku tak menyangka pemenang Grand Slam itu seorang wanita. Bagaimana mungkin jalan ini? Apa yang kau lakukan di sini? Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Gu Yue, jangan berpura-pura denganku di sini. Katakan padaku, bagaimana kau keluar? Direktur Shang, ada apa ini? Apa yang dia katakan aku tidak mengerti. Dia Wang, ada apa? Ini direktur baru departemenmu. Kau harus memanggilnya Direktur Gu. Direktur Shang. Dia bukan ahli, dan dia juga bukan direktur. Di ruang. Kurasa kau terlalu banyak melakukan operasi akhir-akhir ini. Sarafmu tegang. Kenapa kau bicara ngelantur? Direktur. Tuan, dengarkan aku. Dia pembohong. Dia berbohong padamu dan pada kita semua. Dia bukan orang sembarangan. Dia istriku. Namanya Gu Yue. Istrinya. Dia mengigau. 3 bulan lalu, aku mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Aku tak tahu bagaimana dia keluar. Gu Yue berhenti main-main, pulanglah bersamaku. Gu Yue, apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Aku akan membuatmu sadar. Di ruang Jian. Oh, dia kenal Dr. Wang. Bukankah kau baru saja bilang tidak mengenalnya? Sekarang kau mengenalnya. Wah, Gu Yue. Akhirnya, warna aslimu terlihat. Kau sudah membocorkan dirimu sendiri. Kau jelas mengenalku, tapi kau berpura-pura tidak. Tentu saja aku mengenalmu. Sebelum aku datang ke Donglu, aku menyelidiki departemen kardiologimu secara menyeluruh. Apa kau benar-benar berpikir aku akan muncul begitu saja tanpa melakukan pekerjaan rumah dan mengambil alih? Aku tahu bahwa posisi direktur kardiologi ini awalnya milik Dr. Wang Jian. Pertama, aku baru di sini. Kedua, aku seorang wanita. Tentu saja kalian akan menghakimiku, mengira aku tidak memenuhi syarat. Direktur Gu, Anda terlalu keras. Dr. Wang pandai berjejaring. Tentu saja dia punya banyak pendukung. Tapi Direktur Shang, saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Donglu kita yang berusia seabad, apakah berdasarkan keunggulan akademik atau koneksi sosial? Donglu berdasarkan keunggulan akademik. Kalau begitu bicara soal keunggulan akademik, saya Gu Yue menghabiskan 6 tahun di Akademi Medis dengan nilai sempurna di semua peringkat profesional. Saya dapat dengan yakin mengatakan, dibandingkan dengan semua orang, di sini keterampilan profesional saya hanya lebih kuat, tidak lebih lemah. Gu Yue, jangan mengalihkan masalah. Kau pasien, seorang pasien. Di ruang, apakah Anda yang sakit? Atau semua orang yang sakit? Atau apakah Anda mengatakan bahwa anggota Dewan Direksi Rumah Sakit Umum
Semuanya sakit. Direktur Gu pasti ada kesalahpahaman di sini. Wang Jian, diam. Direktur jangan dengarkan omong kosongnya. Gu Yue, aku peringatkan kau. Aku tak peduli bagaimana kau sampai di sini. Jangan lupa kau punya anak. Jangan lupa kau punya anak. Direktur Zhang, kurasa kita tak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Wang Jian, pergi dari sini sekarang. Direktur saya bisa menjamin Dr. Wang. Wanita ini istri Dr. Wang. Apa katamu? Jangan lupa kau punya anak. Kalau begitu siapa ini? Gu Yue, berhentilah berpura-pura. Aku akan mengenalimu bahkan jika kau berubah menjadi abu. Kau menikah dengan Wang Jian selama 7 tahun. Dan sekarang kau di sini bermain-main seperti hantu. Apa kau anggap semua orang bodoh? Jadi kau bilang Wang Jian memang sudah menikah. Dan selama 7 tahun pula. Kukira kalian berdua cukup dekat. Kukira kalian sepasang kekasih. Kapan aku dekat dengannya? Omong kosong. Diam. Kau pikir ini tempat apa untuk membiarkanmu mengoceh seperti ini? Siapa yang bicara ngelantur begini? Memalukan. Aku juga belum pernah melihatnya. Apa dia anak magang baru? Ali, silakan duduk. Direktur saya bisa bersaksi. Wanita ini istri Dr. Wang. Dia ibu rumah tangga. Bukan dokter sama sekali. Jangan tertipu olehnya. Wang Jian, kendalikan bawahanmu. Direktur. Dia anak magang baru di rumah sakit kami. Dia memang agak lugu. Tapi setiap kata yang dia ucapkan benar. Oh, dia memang lugu ya? Menyanyikan duet kecilmu. Untuk menyerangku. Dea Wang, kau sangat takut bertemu istrimu. Mungkinkah? Kau punya rahasia memalukan? Jangan berlagak seperti orang luar. Jangan lupa kau pasien psikiatri. Kau bisa kehilangan kendali dan melukai seseorang kapan saja. Di ruangku katakan padamu, aku bukan istrimu. Aku mungkin mirip dengannya. Tapi kukatakan sekali lagi, aku bukan istrimu. Kau bohong. Aku dan Ali sama sekali tak bersalah, Tuhan saksinya. Ali hanya bertindak karena rasa keadilan. Itu sebabnya dia membantuku. Menyebutnya Ali dengan begitu mesra ya. Rasa keadilan. Kalau begitu aku ingin bertanya. Apa salahku, Dr. Wang? Itu keterlaluan. Aku datang ke sini hari ini untuk diangkat menjadi kepala departemen. Maksudmu? Aku menjadi kepala departemen telah merugikanmu. Wang Jian, apa yang kau lakukan? Aku tahu apa yang membuatmu tak senang. Rumah sakit menjanjikanmu posisi kepala departemen. Tapi ini keputusan kantor pusat. Kau demi keuntunganmu sendiri tega menyerang rekan kerja di depan umum. Direktur, jangan dengarkan omong kosongnya. Gu Yue bukan pemenang Grand Slam. Bukan seorang ahli. Kredensialku bisa dicek online. Jika kau tak percaya, lihat sekarang juga. Apa kau sungguh mengira aku Gu Yue bisa menyuap pejabat negara? Gu Yue, kau masih tak mau mengakuinya. Sekarang, aku akan tunjukkan pada semua orang. Apakah kau berbohong atau tidak? Dere Xiao. Tolong nyalakan layar lebarnya. Direktur Gu, ada apa ini? Bisakah kau memberiku penjelasan? Nah, Direktur Gu tidak bisa berkata-kata. Gu Yue, jelaskan dirimu. Apa kau amnesia? Kau bahkan tak ingat siapa yang kau nikahi? Maaf, di ruang, aku tak bisa merahasiakannya lagi. Sebenarnya Gu Yue datang ke rumah sakit beberapa malam lalu. Dia kambuh dan menusuk dirinya sendiri dan Dr. Wang. Aku yang membalut lukanya. Kau bohong. Kau di rumah sakit beberapa malam lalu berselingkuh dengan Wang Jian. Gu Yue, kau bicara omong kosong sekarang. Bukankah kau baru turun dari pesawat kemarin lusa? Di mana kau melihatku dan Ali berselingkuh? Dalam mimpimu. Ada apa ini? Mungkinkah apa yang dikatakan Dr. Wang benar? Kata-kata Direktur Go juga kontradiktif. Bisakah kau memberiku penjelasan? Penjelasannya adalah pria ini telah berbohong dari awal sampai akhir. Tuan Xiang, apa yang membawamu kemari? Wang Jian, kau berani sekali. Berani mengakuinya?
Direktur Gu, bagaimana kau tahu dia berselingkuh dengan Koas beberapa hari yang lalu? Karena beberapa hari yang lalu, aku memeriksa rekaman pengawasan rumah sakit. Tuan Xiang, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau menyelidiki rumah sakit Donggu kami? Rekam ulang. Kenapa? Karena pria ini menjebloskan Direktur Gu ke rumah sakit jiwa. Apa? Wang Jian ini salah orang. Dia salah mengira Direktur Gu sebagai istrinya. Direktur Gu baru saja turun dari pesawat kemarin lusa. Dia dibawa ke rumah sakit jiwa langsung dari jalan. Jika aku tidak datang tepat waktu, entah apa yang akan terjadi. Tuan Xiang, kau salah. Aku salah. Lihat dan lihat siapa yang salah. Ini kesaksian Direktur Rumah Sakit Anning. Wang Jian ini menganiaya istri dan anaknya. Istrinya tidak tahan lagi dan mencoba melarikan diri, tapi dia menangkapnya dan menjebloskannya ke rumah sakit jiwa. Apa? Keterlaluan. Biasanya dia tampak begitu lembut. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Kajian ada apa ini? Jika bukan karena istri Wang Jian agak mirip dengan Direktur Gu, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa Donglu menyembunyikan. Bajingan tak berperasaan seperti itu. Tolong tenang Tuan Xiang, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Ayo silakan duduk. Direktur Xiang, Korporasi Xiang tidak pernah mencampuri keputusan Donglu. Tapi kita tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja. Hati seorang dokter harus penuh welas asih. Wang Jian sampah ini. Apa kau pikir dia pantas disebut welas asih? Ya Tuan Xiang, Anda benar. Tuan Xiang, kau benar-benar keliru. Kau telah ditipu olehnya. Lihat ini buktinya. Sejak aku menyelamatkan Gu Yu, kau mungkin tahu bahwa Gu Yu akan menjadi direktur. Jadi kau merencanakan untuk menjebak Gu Yu. Aku tidak menyangka kau akan memasukkan surat nikah. Taktik kotor sekali. Dir Wang, beri aku penjelasan yang masuk akal. Tuan Xiang, aku tidak memasukkan apapun. Wanita ini, dia pasti menggunakan trik untuk membuatmu percaya padanya. Gu Yu dan aku tumbuh bersama di luar negeri sejak kecil. Bukankah aku lebih tahu identitasnya daripada kau? Jadi dia kekasih masa kecil Tuan Xiang. Salah mengenali orang. Sudah kubilang, orang yang begitu luar biasa. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun tidak bisa. Direktur Xiang Group Xiang kami telah banyak berinvestasi di rumah sakit Anda. Kami tidak memberi Anda uang untuk mendukung bajingan seperti ini. Tuan Xiang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Apa jabatanmu di departemen? Direktur? Saya kos baru. Kenapa seorang kos ikut campur? Ini adalah rapat untuk dokter yang hadir. Bagaimana kau masuk ke sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Direktur Tuan Xiang, saya menyelinap masuk. Saya tidak akan melakukannya lagi, maaf. Keluar sekarang. Keluar. Dan kau Wang Jian, mendendam secara terbuka memfitnah dokter yang hadir. Aku menskorsmu dengan gaji selama 1 bulan untuk merenung di rumah. Tuan Xiang, Direktur Gu, apakah kalian berdua puas dengan hukuman ini? Saya tidak keberatan. Kalau begitu izinkan aku menunjukkanmu ke sekeliling departemen dan kantormu. Lewat sini. Tuan Xiang, lewat sini. Wang Jian, renungkan tindakanmu di rumah. Serahkan kritik diri tertulis kepadaku besok. Apa ini? Apa ini? Perlu kutanya? Bukankah kau harus bertanya pada putramu yang berharga? Wang Jian, sebagai dokter, kau menyalahgunakan hak istimewa rumah sakitmu dan memalsukan laporan. Kau telah memenjarakanku. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku melaporkanmu atas tuduhan palsu dan kerugian yang disengaja? Apa yang akan terjadi padamu? Tenang, ini cuma salinan. Aku telah menyembunyikan aslinya. Amai, aku punya lebih banyak. Kau berani mengancamku. Aku akan membunuhmu. Apa yang kau semprotkan? Mataku perih. Wanita kejam. Wang Jian, besok pagi jam 8. Aku akan menunggu di pintu masuk rumah sakit. Jika kau tidak muncul, kau akan menanggung akibatnya. Oh, wanita kejam sekali. Wang Jian, fakta bahwa Guo memiliki darahmu membuatku muak. Xiao Jian,
was translated and narrated by M Media. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu Wang Jian? Mulin, apa yang kau lakukan di sini? Aku baik-baik saja. Aku hanya lewat dan mampir untuk melihat Guoguo dan membawakan ini untuknya. Guoguo pasti senang melihatnya. Terima kasih, ayo masuk dan bicara. Yuyu, kau selalu punya harga diri yang tinggi. Kau suka memikul semuanya sendiri. Aku takkan bertanya soal lehermu. Tapi kalau menyangkut keselamatanmu, bahkan kau tak bisa mencegahku membunuh Wang Jian. Harga diri. Kalau kau lihat penampilanku di rumah sakit jiwa, kau tak akan lagi menyebut harga diri. Maafkan aku, Yuyu. Aku tak bermaksud mengungkit kenangan pahitmu. Tak apa, Mulin. Aku menemui Wang Jian. Aku memintanya ke rumah sakit untuk tes kecocokan sumsum tulang. Apa dia setuju? Dia tak berani menolak. Tapi ini semua berkat laporan psikiatris yang kau berikan padaku. Wang Jian itu tidak berperi kemanusiaan. Kapan kau akan menceraikannya? Dia terlalu berbahaya. Apa kau mau kutugaskan pengawal untukmu? Tak perlu, aku sudah dewasa. Yui, terkadang saya merasa kamu dan Guoguo mirip. Sama-sama anak kecil kesepian yang butuh perlindungan di hatiku. Tak apa aku di sini. Tak apa, aku di sini. Sabar, obat ini manjur. Maaf, apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa. Lain kali kau berurusan dengan Wang Jian, kau harus memberitahuku. Kau dengar? Ya, aku tahu. Jangan disembunyikan, obat ini hanya bekerja kalau ditiup. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Aku cuma berpikir kau masih sama seperti waktu kecil. Konyol. Kau juga sama dasar gadis gila. Baiklah. Oleskan obat ini 3 kali sehari. Obat ini disemprot 3 kali sehari. Mengerti? Haruskah aku memanggilmu Tuan Shang atau Dokter Shang? Aku tak pantas menyandang gelar Dokter Shang. Tapi Tuan Shang, kau boleh memanggilku begitu. Ayolah Yuyu, panggil aku Tuan Shang. Shang kepalamu, Tuan Shang. Jangan menertawaiku. Aku salah. Aku salah. Jangan sentuh aku. Tan, jangan coba-coba bermain trik denganku. Apa kau tidak menginginkan laporan penilaiannya? Hei, aku belum lupa. Aku belum lupa. Kenapa kau begitu gelisah? Karena aku di sini hari ini. Apa yang bisa kudapatkan dari ini? Kau bisa mendapat kesempatan untuk tetap di luar penjara. Guyuy, aku sangat mengenalmu. Kau punya nyali juga. Tapi, ini sangat sederhana. Aku Wang Jian tak pernah rugi dalam berbisnis. Ibu, aku takut. Aku tak mau ayah. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Apa yang kuinginkan sangat sederhana. Kau pergi dari Donglu. Dan kemudian, aku akan patuh. Mendonorkan Guoguo transplantasi. Seperti saat kita diranjang. Kau tak tahu malu.
Istriku, tanganmu wangi sekali. 好香啊！ Kapan kau berubah jadi orang yang berbeda? Lepaskan aku. Wang Jian, aku berjanji padamu. Tapi kau juga harus berjanji satu syarat padaku. 说吧。 Katakan. Tanda tangani surat perjanjian cerai ini. 准 Siap. 备好了哈。哎呦， Sangat 很 detail. 详细嘛。 Guyuy, kapan kau jadi setegas ini? 这么 Begitu teguh. Aku bahkan tak mengenalimu lagi. Wang Jian, aku ingin hak asuh Gogo, dan aku tak akan mengizinkanmu menjenguknya. Kita bagi harta Gonojini 50/50. Guyuy, kau lumayan banyak maunya sekarang. Kau 这 sanggup? 个香吗？啊 Tanda tangan tidak? Saya tanda tangan. 哎，我 Saya tanda tangan. Jika hari ini saya sudah datang ke sini, aku akan melakukan seperti yang disepakati dan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. 其实顾月， Sebenarnya Guyuy, kau masih di hatiku. Aku masih mencintaimu. 你松手！ Lepaskan Wang Jian. 王姐， Simpan 直接 omong 走 kosong 进 itu 化去上你的小 untuk 三 selingkuhanmu. Kalau kau tanda tangani, kita impas. 下去两清， Kalau kau tidak tanda tangani, tunggu saja aku datang ke Donglu 天天找你 dan 报仇 mengganggumu setiap hari. 顾月， Guyuy, untuk evaluasi psikologis, aku ingin yang asli. Setelah kau dan Gogo menjalani operasi, akan kuberikan padamu. 你凭什么 Kenapa aku harus mempercayaimu? Kau tidak punya pilihan. 别无选择 Tanda tangani atau tidak? Aku hitung sampai 3. 3, 2. Iya. 走吧。 Ayo pergi mantan suami. Guyuy, atas dasar, apa kau memecatku? Aku tak akan menandatangani surat pemutusan hubungan kerja ini. Kalau kau gila, pergilah ke psikiater. 陈科看看脑子。 Ini tempat apa? Apa ini tempat untuk teriak-teriak? Guyuy, dasar orang picik. Apa kau tidak iri padaku? Kau iri karena Kak Jian menyukaiku. Biar ku bilang. Kak Jian bilang, dia tak pernah mencintaimu sejak dia menikah denganmu. Lihat dirimu yang menyedihkan. Yang kau pikirkan cuma laki-laki. 别的东西吧。 Kau, 跟你讲话。 bicara denganmu menurunkan IQ-ku. Hei, kau mau kemana? Apa aku bilang kau boleh pergi? Lepaskan aku. Lepaskan. Wah, direktur Gu kita sedang memukul orang. Aduh, aku nggak tahu salahku apa. Kenapa kau selalu menyasar aku? Apa salahku? Surat pemutusan hubungan kerja. 离职协议。 Mau tanda tangan atau tidak terserah kau. Kalau aku lihat kau di Donglu lagi, 看见你。后果。 kau bisa tebak akibatnya. Gogo, waktunya minum obat. 但是要 Ibu, The film was Ibu ada translated apa? and narrated by Sang M Mulin. Media. ibu, ibu ada apa? Halo Guyuy, apakah kau senggang malam ini? Om berkaki panjang itukah kau? Gogo kah itu? Kok kamu yang angkat telepon? Ibumu mana? Oh, Mulin, cepat datang. Ibu tiba-tiba ambruk di lantai. Matanya terpejam, aku panggil-panggil, tapi dia tidak menyahut. Aku takut sekali. Apa? Baiklah, 你等着， tunggu saja, Om segera ke sana. Yuriyuy, Yuriyuy, kau bisa mendengarku? Kenapa ada bau almond pahit?
喂， Halo 120. Ada orang di sini yang butuh pertolongan darurat. Tuan sang ibu dan anaknya sudah berhasil disadarkan. Untung saja mereka segera dibawa ke sini. Pasien menderita keracunan hidrogen cyanida. Keracunan apa? Yaitu cairan yang sangat mudah menguap. Cairan beracun. Kami mengambil sampel dari sang ibu. Anaknya kemungkinan terkena dampak karena berada di ruangan yang sama dengan ibunya. Bagaimana mereka bisa keracunan? Mulin, kau menyelamatkanku dan gua sekali lagi. 救了我和果果。 Guyuy, sudah kubilang kan? Aku akan selalu melindungi kau dan Guo. Ini salahku. 没有 Aku tidak menjaga Guo dengan baik. Aku membuatnya menderita bersamaku. Jangan salahkan dirimu sendiri. 让古博 Bukan kau yang menyakiti Guo. Pelakunya orang lain. Apa? Ini yang kuselidiki di Donglu. Lihatlah. Jadi hari 那 itu, 天艾丽找我麻烦， pelecehan Ali sudah direncanakan. Perempuan jalang itu. Wang Jian, aku harus memilikimu. 杀了你！ Apa katamu? Kubilang aku tak sabar untuk bertemu 我 denganmu. 着急来见你。 Aku hanya ingin bertanya padamu. 我 Setelah 们 7 信 tahun 任 menikah, 你 mengapa kau mencoba menghancurkanku? Mengapa kau menyuruh Ali untuk membunuhku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Guyue, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. 王健， Wang Jian, tidak ada orang lain di sini, kau tak perlu berpura-pura. 是 Kau 你 memberi Ali hidrogen cyanida. Kau menyuruhnya untuk melemparkannya padaku, kan? 我 Ya, aku memberi Ali hidrogen 我 cyanida. 给艾丽清清酸。 Aku menyuruhnya untuk meracunimu. Kau menekanku, mengucilkanku di setiap kesempatan. 还击我， Kau telah mencuri segalanya dariku. Seharusnya aku membunuhmu. Apa kau tahu kau hampir membunuh Gotian? Benda kecil itu. Aku sudah lama ingin dia mati. Penyakitnya menghabiskan banyak uangku. Dia pantas mati. 你 Kau dan dia harus benar-benar lenyap dari hadapanku. 在我面前彻底 Wang Jian adalah binatang. 就是个畜生。 Apa yang kau katakan tidak manusiawi. Guyuy. Mulai hari 今 ini, 天开始 kau dan aku selesai. 断 Kita impas air dari sumur berbeda, takkan bercampur. Wang Jian, kau masih harus mendonorkan sumsum tulang belakang ke Guo 2 kali. 好啊 Baiklah, 不要 donasi sumsum tulang belakang. Dengarkan semuanya. 各位都听好了 Sekarang, 现在 selama kau berlutut dan kau tahu 3 kali, 3个脚 aku akan mempertimbangkan apakah akan mendonorkan sumsum tulang belakang ini atau tidak. Apa kau yakin? Guyuy, jangan coba-coba bermain permainan pikiran ini denganku. 去可不 Kau 可 tahu atau tidak buat 做个决 keputusan. 定 Kurasa yang harus berlutut adalah kau. 应该是你吧？ Ya, aku memberi Ali hidrogen cyanida. Menyuruhnya meracunimu. 你个臭 Kau 婊子 benar-benar 居然 berani 敢 berkomplot 犯 melawan 我 aku. Profesor Wang berlutut. 下跪吧。 Aku tak keberatan memainkan rekaman ini di konferensi. 大会上 Agar semua orang tahu orang macam apa kau. Guyo, aku akan membunuhmu. 他们弄死你！ Aku menang banyak hari ini. 你真不傻。 Cepat dan berterima kasihlah pada Buddha. Ya Tuhan, itu membuatku takut setengah mati. Siapa-siapa kau? Bagaimana kau masuk rumahku? Apa maumu? Kau Gyu Yue. Wang Lian, hentikan omong kosongmu. Berlutut sekarang. Pertama, minta maaf pada ibuku. Kedua, tebus dosa putramu. Perempuan terkutuk sepertimu. Mencoba menakutiku dengan trik murahan ini. Jangan kira mencari 2 orang yang berarti membuat saya takut. Aku membencimu. Sekarang, aku akan menyuruh anakku untuk datang dan menemukanmu. Akan kuhubungi dia sekarang juga. Apa kau mencari ini?
Bagaimana kau mendapatkannya? Apa yang kau lakukan pada Xiao Jian, Wang Lian? Aku bicara baik-baik padamu sekarang. Kuberikan kau kesempatan, jangan sia-siakan. Kau ingin menyelamatkan anakmu. Itu pilihanmu. Apa yang telah kau lakukan pada anakku? Anak, kenapa kau? Apa yang sudah kau perbuat pada anakku? Kembalikan anakku. Wang Lian, kuberikan kau satu kesempatan terakhir. Jika kau menurut, akan kuampuni nyawanya. Bajingan. Sialan, kau pantas mati 10.000 kali. Wang Lian, kalau begitu bersiaplah untuk mengambil mayatnya. Guyu, kumohon lepaskan Xiao Jian. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Ini semua salahku, setiap kesalahan adalah kesalahanku. Aku akan menyetujui semua tuntutanmu. Biar ku beritahu kau. Wang Jian seperti ini, hari ini semua karenamu ibunya. Memanjakan yaitu salahku. Aku minta maaf padamu. Tolong jangan, aku tak sanggup menerima sikap sehormat ini. Bahkan jika kau bersujud 10.000 kali, kau tetap tak akan bisa menghidupkan kembali ibuku. Berikan padaku. Salin ini untukku. Setelah kau selesai menyalinya, aku akan melepaskannya. Apa-apa ini? Ini adalah pengakuan ketika kau membunuh Paman Kang. Selesaikan menulisnya dan tanda tangani. Aku tak bisa menandatangani ini. Jika aku tanda tangani ini, anakku akan masuk penjara. Baiklah, kau tak ingin dia masuk penjara. Kalau begitu gantikan tempatnya. Tulis namamu. Hanya seorang ibu sepertimu yang akan membuatnya berakhir seperti ini. Kau tidak mau menyalinya. Salin. Akan kusalin. Baiklah, ada satu hal terakhir yang harus kau lakukan. Apa itu? Pergi berlibur. Berdiri. Tapi aku ingin melihat Xiao Jianku. Aku tidak akan pergi kemanapun sampai aku melihat Xiao Jian. Kau pergi ke penjara dan tunggu dia. Kalian akan segera bertemu. Ayo pergi, tidak ada. Tidak, hei. Di mana ini? Tuan Xiang, apa yang kau lakukan di sini? Berurusan dengan sampah menggunakan metode sampah. Kuberikan kau dua pilihan, satu pergi ke kantor polisi, dua pergi ke rumah sakit, dan donorkan sumsum tulang. Pilih sendiri. Tuan Xiang, jangan biarkan Gu Yui menipumu. Gu Yui terlihat tak berbahaya, tapi sebenarnya dia sangat licik. Tuan Xiang, semuanya bisa dinegosiasikan Tuan Xiang. Kau tak pantas menyebut namanya wanitaku. Tuan Xiang, aku memilih untuk mendapatkan rekamannya kembali. Aku akan mendonorkan sumsum tulang. Tapi Tuan Xiang, bagaimana kau bisa menjamin bahwa kau tidak punya cadangannya? Aku tak bisa menjamin apapun, kau berjudi. Tuan Xiang, kita bisa bernegosiasi. Aku tidak membahas ini denganmu. Apa kau pikir kau punya banyak waktu? Percaya atau tidak, malam ini akan kulempar kau ke laut untuk menjadi santapan. Aku percaya padamu, aku percaya. Padamu, aku percaya padamu. Katakan Tuan Xiang, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Aku hanyalah seekor anjing di hadapanmu. Jadilah anjingku. Kau bahkan tak pantas untuk itu. Benar? Aku tak pantas, aku tak pantas. Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu sekarang juga. Ayah pergi mendonorkan sumsum tulang sekarang. Bagaimanapun aku ayah Gogo. Aku punya hak untuk mendonorkan sumsum tulang, kan? Masuk. Tuan Xiang pernah perekam itu. Kuberikan kau 3 detik. 3, 2, 1. Nah, saat permainan kartu kita, salah satu gadis memenangkan lotre dan menjadi kaya. Dia mengundang kami untuk pergi berlayar ke luar negeri. Butuh waktu sebentar. Aku tak bisa menunggumu. Aku akan berkemas dan pergi duluan. Ada apa nih? Berani-beraninya kau pergi liburan di saat seperti ini.
Kapal pesiar macam apa ini? Seh, tidak ada koneksi internet sama sekali. Ah, terserahlah. Ini sungguh menyebalkan. Guyo itu. Aku tak akan melepaskannya. Aku. Guyo kau lagi. Itu hanya sedikit dendam pribadi di antara kita, dan kau melakukan ini padaku? Menjebakku? Kau berani bilang aku menjebakmu? 我是陷害你。 Biar ku tanya ini. Dari mana kau mendapatkan hidrogen cyanida? Apa kau mencurinya? Atau seseorang memberikannya padamu? Hidrogen cyanida apa? Aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada gunanya menyangkal. Buktinya sudah meyakinkan. 这个 Kau akan dipenjara untuk ini. 否定的。 Percobaan pembunuhan dengan racun. 太他妈吓人了！ Mengerikan sekali. Ya Tuhan, itu mengerikan. 吓人！ Bajingan kau. Kau berani melakukan ini tepat di depanku? Dia menjebakku. Aku tidak menyakitinya. Aku hanya bilang aku yang membuat laporan. 我也没说 Aku tidak bilang kau menyakitiku. 怎么 Kenapa kau membuka kedokmu sendiri? Aku hanya menebak. 瞎猜的？ Menebak? 你可真 Tebakanmu 会 bagus. 猜呀！ Baiklah, biarkan aku menebak sesuatu juga. 你这个 Hal yang kau lakukan ini. 是有 Seseorang menyuruhmu. Ali, aku tak pernah mengira kau orang seperti ini. Aku tahu kalian berdua berseteru. Tapi aku tak pernah mengira kau sekejam ini. Wang Jian kau. Pak, bawa dia pergi. 快把他领走吧！ Berada di ruangan yang sama dengan orang sepertinya. Mencekam. 被发扬。 Begitu kau di dalam. Berusahalah sebaik mungkin, Wang Jian kau. Kau memutuskan hubungan kan? Pak, aku ingin melaporkan sesuatu. Aku dia yang menyuruhku meracuni. Apa? Apa ini sungguhan? Tidak mungkin, Profesor Wang. Direktur GU ini tuduhan serius. Xiao Ali, apa yang kau bicarakan? 没有， Direktur GU dan aku punya hubungan yang harmonis. Bagaimana kau bisa menyalahkanku untuk ini? Wang Jian kau monster. Pak, Anda harus percaya padaku. Aku tidak memfitnahnya. Setiap kata yang kukatakan benar. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Wang Jian, bajingan. 哟， Profesor Wang, ada apa denganmu? 你这是怎么了？哦，对了， Oh iya, tadi saat 刚 Xiao 刚 Ali 张 pergi, 走的时候很生 dia sangat marah. 你说 Kau pikir polisi? 警察 Jika 要是 mereka 知道 tahu 是 kau 你 yang 指使 menyuruhnya, 他， menurutmu siapa yang akan dipenjara? 会是谁呀？ Guyui. Xiao Yui. Xiao Yui. Aku mohon padamu. Aku benar-benar mohon tolong lepaskan aku. Apa yang kau 怕什 takutkan? 么？ Aku sudah memberimu rekaman kau menghasut Ali kan? 都给你了吗？ Guyui. Aku tahu betapa hebatnya dirimu 我真的 sungguh. 知道了。 Kau punya banyak cara untuk menghadapiku. Demi Guoguo, demi aku mendonorkan sumsum tulang belakang ke Guoguo. Lepaskan aku. Bagaimanapun juga aku ayah Guoguo. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Guyo, aku akan bersujud padamu. Wang Jian, lihat dirimu 没有 sekarang. 今天， Jangan khawatir, aku tidak akan melaporkanmu. Aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Kau berhutang padaku. Kau berhutang pada Guoguo. Kau berhutang pada ibuku. Aku akan membuatmu membayarnya sedikit demi sedikit. Tunggu saja. Guyui, 我终于 aku benar-benar tidak menyangka operasi Guoguo berjalan begitu lancar. Aku bilang Guoguo akan sembuh kali ini. Guoguo pemberani sekali kali ini. Karena aku janji sama Om Ultraman. Kalau aku bakal jadi pejuang kecil yang berani. Adik kecil kamu imut sekali nih, balan buat kamu. Pilih warna yang kamu suka ya. Beneran, tapi aku nggak bisa milih. Gimana kalau ayah atau ibu yang pilihin buat kamu? Eyam, kalau gitu aku mau yang warna merah muda. Wah, keluarga yang bahagia. Sini saya fotokan keluarga kalian. Nggak usah. 了。 Tapi ibu aku mau difoto. Kita foto bareng The yuk. film was translated Oke, kita and turutin Guoguo. narrated by M Media. Satu, dua, tiga. Cek rek. Anaknya sudah dilahirkan. 嗯，那 Bulin, aku naik dulu. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk selalu menjagamu dan Guoguo?
Mulin, maafkan aku. Dalam keadaanku saat ini, aku tak punya waktu memikirkan hal-hal ini. Aku senang sekali kau bisa mengatakannya padaku. Aku mengerti. Tapi aku ingin kau tahu, kau tidak berjuang sendirian lagi. Apakah kau Wang Jian? Ya, saya Wang Jian. Pak polisi, ada yang bisa saya bantu? Apakah Wang Lian ibumu? Ibu-ibuku pergi liburan? Bagaimana bisa? Pak polisi, saya punya video di sini. Ada apa ini? Dia di penjara karena pembunuhan. Apa kau tak tahu kalau sebagai anaknya? Pembunuhan? Mustahil, ini tidak mungkin. Ibuku pergi liburan-liburan. Apa dia mengirimkanmu video liburan? Atau menelponmu? Hei, ada apa ini? Bagaimana mungkin ibuku di penjara? Mustahil, benar-benar mustahil. Aku akan cari pengacara. Ibuku dituduh dengan salah. Ibumu Wang Lian meninggal di penjara karena serangan jantung mendadak. Kami di sini untuk memberitahu keluarganya. Aku butuh pengacara. Aku butuh keadilan untuk ibuku. Aku butuh pengacara. Guyui, apakah kau? Kau menjebakku. Kau menjebakku. Wang Jian, apa kau gila? Ibuku sudah meninggal. Guyot, ini semua salahmu. Ya Tuhan, turut berduka cita Dokter Wang. Guyot, tunggu saja kau. Akan kubunuh kau. Takkan kulepaskan kau. Kau bilang kalau Li tahu Wang Jian menyembunyikan informasi rahasia di brankas? Ada apa, Mulin? Apa kau pikir Ali berbohong? Aku tidak yakin. Kau harusnya tahu Ali orang seperti apa. Aku tak mau menyetujui permintaannya. Dan kita punya cara lain untuk menangani Wang Jian. Mulin, kurasa rahasia yang Ali sebutkan pasti penting. Dan kurasa dia tidak akan berbohong. Kenapa? Dia hamil. Dia tak mau anaknya lahir di penjara. Dia pasti putus asa. Baiklah, aku mendukungmu. Hang Mem, aku akan segera menghubungi pengacara. Mulin, kenapa aku merasa kau murung? Sejak tadi. Bukan apa-apa. Aku hanya sedikit tak nyaman memikirkan bagaimana Xiao Ali memperlakukanmu dulu dan sekarang kau menyelamatkannya. Terima kasih sudah memikirkannya. Semuanya akan baik-baik saja. Nomor 38 Ali dibebaskan. Senior, panggil aku Guyue. Aku sudah membayar uang jaminanmu. Nih, ambil ini. Kuberikan sejumlah uang lagi setelah masalah ini selesai. Setelah kau beri aku informasi Wang Jian kita impas. Peraturan rumah sakit. Guyue, aku sungguh menyesal. Aku baru tahu setelah masuk ke dalam. Aku salah. Saat kau menghubunginya, kau tahu dia punya istri kan? Kau juga tahu apa yang dia lakukan padaku. Kau pikir ini tidak ada hubungannya denganmu kan? Maafkan aku sungguh menyesal. Seharusnya aku tidak menyakitimu.
Aku baru menyadari setelah aku hamil. Apa yang telah kulakukan? Ailey, seharusnya aku tidak memaafkanmu. Tapi sekarang kita punya musuh bersama. Aku bersedia mempercayaimu sekali lagi. Kuberikan kau kesempatan lagi. Kau percaya padaku. Aku Xiao Ailey bersumpah. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Sama sekali tanpa tipu daya. Biar petir menyambarku jika aku berbohong. Aku percaya padamu. Kapan kau rencanakan untuk melakukannya? Semakin cepat semakin baik. Aku tak sabar menunggu orang itu. Langsung masuk neraka. Apa yang kau lakukan? Jian, saudara Jian, saya, bagaimana kau bisa keluar? Apa yang kau lakukan? Aku kesini untuk mengambil beberapa barangku. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ailey, aku begitu baik padamu. Aku merekomendasikanmu untuk posisi dokter di rumah sakit. Apa kau sudah melupakan semua itu? Wang Jian, kau bukan manusia. Kau monster. Kau tak punya hati. Apa kau tak merasa bersalah? Diam. Kau memenjarakanku. Kau menghancurkan hidupku. Wang Jian, aku takkan melepaskanmu. Ailey, kumohon jangan salahkan aku. Kau sudah mati. Akan kubuat kau buruk rupa. Ailey, ini bukan salahku. Sayang, selamat tinggal. Aku akan merindukanmu. Bagaimana keadaan Xiao Ailey saat kami menemukannya? Nadinya hampir tak terasa. Sepertinya dia telah diracuni. Saat ini, kondisinya kritis. Wang Jian ini, dia iblis. Nyawa korban telah diselamatkan, tapi sayangnya, janinnya tidak selamat. Juga, dokter, ada apa? Wajah korban mengalami luka robek parah. Meskipun saya telah merawat lukanya, saya khawatir lukanya tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Apa? Maksud Anda dia cacat? Dan dia masih tak sadarkan diri. Kita tidak tahu kapan dia akan bangun. Baik, kami mengerti. Terima kasih, dokter. Wang Jian, dia lebih buruk dari iblis. Ini semua salahku. Jika saja aku tidak setuju, setidaknya dia masih sehat. Xiao Yue, setiap orang memilih jalan mereka sendiri. Salahkan kekejaman Wang Jian. Aku ingin membunuhnya sekarang. Setelah donasi sumsum tulang terakhir Guoguo, aku akan segera membunuhnya. Blokir berita koma Xiao Ailey. Baik, Tuan Shang. Ibu, kapan aku bisa masuk TK? Seperti anak-anak lainnya. Sebentar lagi, Guoguo, sebentar lagi. Dokter bilang Guoguo baik-baik saja. Tentara sel kecil di tubuhmu telah mengalahkan banyak sel jahat. Apakah ada prajurit sel di dalam tubuh? Tentu saja Guoguo adalah prajurit kecil. Ya, karena aku berjanji pada Ultraman 3. Aku ingin menjadi prajurit kecil. Guyui. Guoguo.
Mulin? Mulin? Xiaoyu, kau di mana? Ada apa? Aku di rumah sakit. Aku baik-baik saja. Aku baru saja mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi. Aku bermimpi tentang Guoguo punya. Oke, aku tahu. Tunggu, aku segera datang. Teh hijau pinus menenangkan, minumlah sedikit. 喝一点吧。 Aku baru saja menjenguk Guoguo. Dia baik-baik saja. Aku sudah mengatur perlindungan 24 jam untuknya. Tidak akan terjadi apa-apa. Mulin, 我总有 aku punya firasat 不 buruk. 好的预感。 Aku selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku baru saja menyelidiki. Wang Jian telah melarikan diri dan kami tidak dapat menemukannya sekarang. Aku yakin kita akan menemukannya. Wang Jian begitu kejam. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. 抱歉， Jangan khawatir, aku di sini. Setelah dia menyelesaikan transplantasi terakhir Guoguo, 我第一时间 aku akan segera mengurusnya. Tidak apa-apa, Mulin. Aku baik-baik saja, mungkin hanya masalah Xiao 可能 Aili. 就是这爱丽的事情。 Itu sangat berdampak padaku. Bagaimana kalau kau cuti hari ini? Mungkin akan membantu jika menghabiskan waktu bersama Guoguo. Direktur Gu gawat. Seorang pasien baru saja datang dan membutuhkan operasi darurat. 好，我 Oke, 这就 aku 来 datang. Mulin, aku harus pergi 太 sekarang. 忙了 Aku akan menghubungimu nanti. Pasien mengalami pembekuan darah, infak miokard akut, pecah kapilar. 毛细血管破裂， Segera operasi. 什么？ Berikan anestesi. Pisau. Guyuy. Tunggu saja kau. Kenapa pasiennya sadar? Ahli anestesi. Panggilkan ahli anestesi. Maaf, Direktur Gu, aku terlambat. Kenapa kau tidak memberikan anestesi? Aku baru saja ke kamar mandi aku. Cepat berikan suntikan lagi. Baik. Pasiennya kejang. Ahli anestesi, cepat berikan suntikan lagi. Direktur Gu, aku benar-benar tidak memberikan suntikan yang terakhir. Bagaimana kau mengelola rumah sakit ini? Kau bilang kau bisa menyelamatkan suamiku saat dia dibawa masuk. Ya, bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Anak kami baru berusia 3 bulan. Dokter bukanlah Tuhan. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Kau bohong. Kami tahu apa yang terjadi di ruang operasi. Kau beroperasi tanpa anestesi. Kau aib bagi profesi medis. Kau sangat tidak bertanggung jawab melakukan operasi seperti itu tanpa anestesi sungguh. Mana dokter bedahnya? Dokter bedah keluar. Semuanya tolong. Tolong biarkan aku menjelaskan. Kembalikan suamiku. Pembunuh. Kembalikan suamiku. Benar-benar. Pembunuh. Kembalikan suamiku. Kau pembunuh. Ah, cukup. Ini rumah sakit. Bukan tempat untuk drama kalian. Ngapain kalian di sini? Bikin keributan? Ayo lihat. Rumah sakit Dongwu. Lalai dan tidak etis mereka mencoba membungkam kami. Kami keluarga pasien. Ini keterlaluan. Dioperasi tanpa anestesi. Ada apa ini? Begitu heboh. 好像是 Sepertinya kepala ahli jantung. 忘记打麻药 Lupa anestesi. 直接开 Langsung bedah 膛了 saja. Ya Tuhan, 太恐怖了 mengerikan sekali. Apa ini nyata? 真的假的呀 Semuanya dengarkan aku. Aku akan segera menyelidiki insiden ini. 我一定会马上调查清楚。 Silakan pergi sekarang. 啊，离开。 Pergi. Aku akan bunuh dia dulu. Keluar. Kau siapa?
Teriak-teriak sebelum semuanya jelas. 你就在这大呼小叫。 Kulihat kau sangat terpukul atas kematian suamimu. Atau kau mencoba memeras uang? Kau bohong. 说， Aku ingin 我要跟 keadilan 我老 untuk 婆申 suamiku. 冤。 Ketika hal seperti ini terjadi, insting pertamamu bukanlah memanggil polisi, tapi malah mengejar rumah sakit. Menyerang dan bersikeras itu salah dokter. Aku tidak tahu bagaimana suamimu meninggal. Tapi keinginanmu untuk memeras uang terlihat jelas bagi semua orang. Kau bohong. 我说， Aku cuma geram. 我就是气不过。 今天 Hari ini bukan cuma dokternya yang takkan lolos. Kau juga akan tetap di sini. 等警察来， Tunggu polisi datang untuk melihat siapa yang memfitnah siapa. 我 Aku 一定 akan 会找 menemukan 到证 bukti. 据的。我一定要 Aku 让 akan 这个医 memastikan 生把 dokter 老 ini 子 membusuk 说 di penjara. Aku punya bukti. Wang Jian, apa kau belum cukup malu 2 hari ini? Urus saja urusanmu sendiri. Direktur Anda salah paham. Saya punya bukti kejahatan Gu Yui. Gu Yui dan Pasin itu punya dendam sebelumnya. Pasin ini adalah mantan kekasih Gu Yui. Gu Yui yang selingkuh memulai perpisahan itu. Pasin yang tidak puas mengancam akan melaporkan Gu Yui. Gu Yui takut ketahuan. Menyuntik Pasin dengan obat henti jantung. Lalu di ruang operasi sengaja menghilangkan anestesi. Membiarkan Pasin mati kesakitan. Ini catatan yang ditulis oleh Pasin sendiri. Aku tak pernah melihatnya sebelum masuk ruang operasi. Kau ingin mencelakaiku. Kau membunuh seseorang. Gu Yui, kau wanita keji. Masih belum mengaku juga sekarang. Ayo, semuanya dengarkan ini. Dengarkan betapa jahatnya wanita ini. Gu Yui, kumohon. Jangan tinggalkan aku. Jangan ikuti saya lagi. Aku sekarang nempel sama Sang Mulin. Apa kau ini? Aku akan beritahu Sang Mulin sekarang juga. Memberitahunya orang macam apa kau. Beraninya kau mengancamku. Akan kuhabisi kau hari ini. Tidak, Suli suara ini palsu. Direktur Tuan Xian kalian harus percaya padaku. Itu bukan suaraku. Gu Yui, apa kau tak seharusnya memberi mereka penjelasan? Lihat, apa ku bilang? 说什么来着？ Wanita ini merencanakan semua ini. Dia menggoda suamiku dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kau tidak percaya padaku? Kau malah mencurigaiku? Sang Mulin, kau percaya kata-kata Wang Jian, tapi kau tidak percaya padaku. Aku butuh waktu untuk membereskan semuanya. Sang Mulin, siapapun boleh mencurigaiku. Siapapun boleh mempertanyaiku, memfitnahku, aku tak peduli. Aku bisa menghadapinya. Tapi bukan kau. Bagaimana aku sampai di tempatku sekarang selangkah demi selangkah? Kau yang paling tahu. Rekamannya palsu. Bukan pertama kalinya dia melakukan trik menjijikan ini. Kau benar-benar percaya padanya. Gu Yui, tenanglah. Aku tidak percaya, tapi aku hanya... Aku butuh waktu. Gu Yui, kau memang pandai berpura-pura. Selama ini, kita semua telah dibodohi olehmu. Tapi hari ini, topengmu akhirnya terbongkar. Jalang, kembalikan suamiku. Direktur Zhang, Tuan Sang, 您看， lihat. Direktur Gu adalah karyawan Anda. Mari kita tangani ini secara resmi. Tuan Sang ini, kau tak tahu malu. Kau membunuh anggota keluargaku. Kau tidak pergi menunggu surat pemecatanmu. Pembunuh.
Kenapa kalian masih berdiri di sini? Tarik dia pergi. Jangan khawatir. Kalaupun ini malapraktik medis, kita akan ikuti prosedur. Akan kami beri penjelasan. Aku ingin dia mati. Kau akan membusuk di penjara. Guyuy, ini sudah di luar malapraktik medis. Kurasa kita harus memanggil polisi untuk menyelidiki. Panggil polisi. Aku juga akan menyerahkan ini ke polisi. Kita belum membahas kompensasinya. Usir dia. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kalian semua berkomplot. Pembuat onar di dalam tadi. Jangan sisakan satupun dari mereka. Tuan Xiang, apakah yang Anda maksud mereka yang menyerang Dona Guiyue? Siapa lagi kalau bukan mereka? Wang Jian masih berguna. Biarkan nyawanya yang celaka itu untuk saat ini. Baik, Tuan Xiang. Tolong. Tolong, aku ingin pengacara. Aku ingin pengacara. Aku ingin bertemu putriku. Tolong. Tolong. Yui, kau menderita. Apa yang kau lakukan di sini? Lepaskan aku. Tidak. Aku tak butuh kasihanmu. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Karena kau sangat enggan mempercayaiku. Kenapa kau datang lagi untuk melihatku dipermalukan? Yui, ini semua bagian dari rencana. Apa? Rencana? Maksudmu, membiarkan pasien meninggal di meja operasi dan membuat mereka mengejarku. Juga bagian dari rencanamu? Tidak. Aku sedang menyelidiki akhir-akhir ini. Apa yang sedang direncanakan Wang Jian? Aku hanya tidak tahu rencana spesifiknya. Aku sungguh tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengambil nyawa untuk menjebakmu. Kau bilang, keluarga mereka juga tahu orang yang mereka cintai akan mati. Tidak, tidak. Mereka ditipu oleh Wang Jian. Ini yang kutemukan. Tapi saat itu, aku tidak tahu apa yang Wang Jian lakukan. Ada video di sini. Kau langsung saja ke sana. Jangan khawatirkan sisanya. Tapi ingat, tegaskan bahwa Guiyue lah yang menyebabkan kematian mengerti. Mustahil. Bagaimana mungkin aku menukar nyawa suamiku dengan uang? Oh, ini bukan kematian sungguhan. Itu dipalsukan setelah selesai. Aku akan mengeluarkannya dari belakang rumah sakit. Ada 50.000 di kartu itu. Setelah ini selesai, kau bisa memeras 50.000 lagi dari rumah sakit. Kemenangan pasti. Ini jebakan sejak awal. Laporan forensik. Ahli anestesi pertama tidak memberikan anestesi. Itu adalah obat yang meningkatkan tekanan jantung. Lalu ahli anestesi pertama itu, yaitu Wang Jian. Iblis itu. Kedinginan Wang Jian sungguh mengerikan. Saat aku melihat keluarga pasien setelah kejadian itu, aku tahu semua rencana Wang Jian. Aku mengikutinya. Membiarkanmu menderita sedikit. Lalu, kenapa kau membawaku ke sini? Ini pengalihan untuk Wang Jian, untuk membuatnya berpikir kau sudah di penjara. Dengan begini mereka di tempat terang, dan kita di tempat teduh. Tunggu dia mendonorkan sumsum tulang terakhir untuk Guo. Itu akan menjadi hukuman matinya. Mulin, aku tidak menyangka. Kau melindungiku selama ini. Kau begitu bodoh. Rekaman itu. Aku tidak akan percaya satu tanda bacanya pun. Tapi aku salah. Bisakah aku meminta maaf padamu? Mulin, kakak tidak tahu. Kau bilang kau tidak mempercayaiku. Hatiku hancur. Kau tak tahu betapa marahnya aku. Aku masih perlu melampiaskan. Kau tahu berapa banyak usaha yang kukeluarkan untuk menahan diri kan?
Kalau tidak berandalan itu sudah mati. 早就死了。 Yui Yui, aku mencintaimu. 伤不 Sang Mulin, kau sangat gombal. Gombal ya gombal. Asal kau tak marah padaku. 说来 Bilang, 也奇怪， aneh ya, tak ada yang bisa memastikan. 有一天 Apakah suatu hari nanti, kita masih akan mengobol seperti ini? Kurasa ini cukup bagus. Selama kita bersama semuanya baik-baik saja. Setelah bertemu denganmu, 你打破了 banyak sekali pengalaman pertamaku yang terlewati. Kemarilah. Ini juga yang pertama. Aili, 艾丽， Aili. Ini aku, Jianggi. 见过。 Pergi ke neraka kau. Bagaimana mungkin kau Xiao 艾 Aili? 丽呢？ Aku tidak tahu siapa 谁 Xiao 我不知 Aili. 道 Yang ku tahu hari ini, aku ingin nyawamu. 你听我 Dengarkan 说 aku. 你儿子 Putramu suamimu dia bukan milikku. Dia milik Gu Yui. 了 Kau masih mencoba membohongiku. Kamu bilang, kita akan datang ke rumah sakit dan membuat keributan dengan kamu. Kau bilang suamiku memasukkan kematiannya. Dan sekarang dia benar-benar mati. 来来来， Ayo, seperti ini. 你听我 Dengarkan 说 aku. 啊 Ayo biar ku ceritakan apa yang terjadi. Ini bukti pengakuan Wang Jian. 与其说是 Ini bukan pengakuan, tapi lebih seperti membuka aibnya sendiri. Masalah terbesar Wang Jian adalah kesombongannya. Di matanya semua orang adalah pecundang. Aku mengampuni nyawanya hari ini, sepenuhnya demi Guguo. Dia sudah menjalani transplantasi sumsum tulang yang kedua, besok yang ketiga. Mulin, terima kasih. Kau memberi Guguo kesempatan hidup kedua. Bahkan jika bukan untukmu dan Guguo, aku tak akan membiarkan sampah seperti Wang Jian terus menyakiti orang lain. Sayang, besok adalah misi terakhir kita. Setelah kita menyelesaikan misi, kita akan dapat stiker Superman. Ibu, aku nggak enak badan. Kenapa sayang? Sayang, sayang. Tolong dokter. Tolong dokter. Sayang bangun, dokter. Ada orang. Sayang jangan tinggalkan ibu. Sayang, sayang. Bangun. Dokter, cepat kemari. Betapa Xiao Yu adalah Guguo. Maaf. Aku terlambat. Operasi normal hanya butuh 1,5 jam. Ini sudah 3 jam dan dia masih belum keluar. Apa terjadi sesuatu padanya? Dia baru saja muntah banyak darah. Sama sekali nggak ada tanda-tanda. Xiao Yui, tidak ada kabar adalah kabar baik. Kita harus percaya pada dokter. Kita tunggu sebentar lagi, oke? Ada yang salah? Tidak. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia muntah darah begitu banyak hari ini. Dia pasti mengalami reaksi penolakan. Dia masih sangat muda. Dan dia sudah menjalani 3 operasi. Dia bilang padaku hari ini kalau dia bermimpi. Dia mimpi kita pergi ke taman hiburan bersama. Dia sangat bahagia. Aku merasa ada yang gak beres saat itu. Menurutmu apa arti mimpi ini? Apa maksud semua ini? Apa artinya ini? Xiao Yui, kau harus percaya, Guguo akan baik-baik saja. Bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau harus percaya. Bukankah harapan terakhir kita sangat manjur? Ayo kita berdoa bersama, oke? Pasien kecil itu sangat kuat. Keinginannya untuk hidup sangat ulet. Dia sudah melewati rintangan yang paling sulit. Aku akan mengurusnya untuk dipindahkan ke ruang perawatan nanti. Sekarang sudah baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Jadi sekarang katakan dengan lantang kita adalah pejuang kecil yang berani.
Ini bukan sekadar stiker biasa. 普通的贴纸， Ini adalah stiker keberanian. Kapanpun kau takut, 害怕了，你就 tekan saja stiker ini. 贴纸，它 Ini akan memberimu keberanian dan kekuatan. Ibu, hebat. Ultraman 3 datang menemuiku lagi. Benarkah? Apa kau berterima kasih pada Ultraman 3 dengan benar? Thank you, Ultraman 3. Aku sangat menyukaimu. Kuharap kau bisa datang menjengukku lagi nanti. Tentu saja. Gogo makan yang banyak dan dengarkan ibu. Saat kau sudah sembuh, aku akan datang menjengukmu lagi. Tos. Sebentar lagi, Gogo akan bisa keluar dari rumah sakit sepenuhnya. Para spesialis bilang dia pulih dengan baik. Jika semuanya berjalan lancar dalam 1 atau 2 tahun, akan sembuh sepenuhnya. Akhirnya aku melewati masa sulit ini. Hari-hari ini begitu berat. Yui, aku tahu bagaimana kau melewatinya selangkah demi selangkah. Wang Jian tak akan lolos begitu saja. Apa yang akan kau lakukan padanya? Aku akan membuatnya menderita saat dia berada di puncak kejayaannya. Aku akan mengirimnya ke neraka. Aku sudah bicara dengan Direktur Shang tentang memberinya posisi direktur. Upacara pelantikannya 3 hari lagi. Mari kita laksanakan hari itu. Yui, kamu telah melalui banyak hal akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, Mulin. Aku hanya merasa semua ini seperti mimpi. Setiap kali aku bangun dari mimpi dan melihat sekeliling, aku merasa masih berada dalam mimpi. Yui, tutup matamu. Ada apa? Tutup matamu. Kau lemah dan tidak seharusnya emosional. Keluar, kalian semua keluar, keluar. Apa yang terjadi? Nona, maafkan kami kurang teliti. Nona Xiao tidak sengaja melihat cermin setelah dia bangun. Baiklah, kalian bisa kembali bekerja. 去忙吧。 Xiao Aili, kau sudah melempar barang dan mengusir dokter. Apa kau ingin pulang? Guru, kenapa kau menyelamatkanku? Kau seharusnya tidak menyelamatkanku. Apakah sepadan untuk seorang pria? Kau bahkan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Kau tahu kau hampir mati karenanya. Kau harus menguatkan dirimu sekarang. Pulihlah. Sembuhlah. Berobatlah. Bagaimana aku bisa pulih seperti ini? Kesehatan apa yang bisa dibicarakan? Gu Yue sangat bahagia sekarang kan? Apa? Wajahku rusak dan anakku hilang. Kau bahagia sekarang kan? Kau puas sekarang kan? Aku sudah mendapatkan balasan yang pantas. Kau bahagia kan? Ali tak seorang pun ingin melihatmu seperti ini. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Mudah bagimu untuk mengatakannya. Anakmu baik-baik saja. Kau punya pendukung, kau punya segalanya. Jangan datang ke sini untuk menceramahiku. Aku bahagia. Paman Kang yang melihatku tumbuh dewasa. Dipukuli sampai mati oleh Wang Jian tepat di depanku. Dan bagaimana denganku? Wang Jian mengirimku ke rumah sakit jiwa. Aku dikelilingi dan dipukuli oleh sekelompok orang gila. Tapi kau masih punya anakmu. Anakmu masih di sini. Ya, benar. Aku memang punya anak. Dia baru berusia 5 tahun dan sudah menjalani 3 operasi besar. Jika kau bersikeras bahwa Tuhan mengawasiku, maka itu Tuhan yang memberiku hati yang tidak menyakiti orang lain. Aku tidak menyakitimu. Aku tidak menyakiti siapapun. Kau melakukannya. Kau menyakiti dirimu sendiri. Kau juga membunuh anak dalam kandunganmu. Sayang.
Sayang, ini semua salah ibu. Ini semua salah ibu. Aku tahu kau terluka. Aku tahu bagaimana rasanya. Tapi sesakit apapun, aku tidak menyerah untuk hidup. Aku tak ingin mendengarnya. Kukatakan padamu, jika kau benar-benar mencintainya, maka lakukan sesuatu untuknya. Hiduplah dengan baik. Kau harus menyaksikan kehancuran Wang Jian, bukan menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa? Kenapa kau memberitahuku ini? Bukankah kau seharusnya membenciku? Karena kita berdua sama-sama perempuan. Aku sangat yakin bahwa di dunia ini, perempuan seharusnya tidak menjadi musuh. Itu pilihanmu. Guo pulih dengan sangat cepat. Bahkan dokter bilang, mereka belum pernah melihat pemulihan secepat ini pada pasien muda. Perawatan rumah sakit sangat teliti. Para dokter dan perawat merawatnya dengan sangat baik. Dokter bahkan memujinya. Mengatakan dia pintar. Dan suka menceritakan lelucon kepada mereka. Oh ya, mereka juga bilang, Guo semakin mirip denganku. Apa kau berpikir begitu? Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Orang tua bilang, orang yang sering menghabiskan waktu bersama akan mulai mirip satu sama lain. Tapi kita akhirnya lolos dari cengkraman maut. Sekarang, Wang Jian tidak ada nilainya bagiku dan Guo. Dia tidak ada nilainya lagi bagi kami. Aku sudah meminta Direktur Zhang untuk menjadikannya urusan besar. Wang Jian pasti merasa sangat puas sekarang. Besok adalah hari kematiannya. Mama lihat. Ada banyak sekali semanggi di sana. Ini satu untuk kalian masing-masing. Guo, tahukah kamu bahwa di dunia ini ada sejenis rumput, namanya semanggi berdaun 4. Semanggi berdaun 4. Apa itu? Ya, itu legenda. Semanggi berdaun 4 adalah rumput peri. Jika kau menemukannya, kau akan mendapat keberuntungan. Benarkah? Sungguh, ibumu punya satu. Mama, bolehkah aku melihat semanggi berdaun 4-mu? Tentu tidak masalah. Semanggi berdaun 4-nya hilang. Pasti jatuh di suatu tempat. Tuan Xiang Xiao Aili hilang. Apa? Dokter sedang berkeliling pagi ini dan menemukan Nona Xiao Aili hilang. Dan dia meninggalkan ini. Hanya nama ingin Nona Guyur menerima. Oh tidak, Mulin, oh tidak. Cepat hentikan dia. Dia bukan tandingan Wang Jian. Ayo Guo, kita pergi. Permisi, apakah ini kantor Profesor Wang? Ya benar, dan Anda adalah? Oh, saya di sini untuk berterima kasih. Anda menyelamatkan hidup anak saya. Anak, saya belum melakukan operasi apapun baru-baru ini. Apakah Anda salah? Apakah ini kardiologi? Ya, ini dia. Benar, aku mencarimu, Wang Jian. Hantu. Wang Jian, buka matamu dan lihat siapa aku. Xiao Aili, kau belum mati. Sayang sekali bagimu bahwa kau masih mengenaliku. Aili, tenanglah. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Aku terpaksa. Diam. Aku di sini bukan untuk mendengarkan alasanmu. Wang Jian, matilah. Hanya itu kemampuanmu. Xiao Aili, kau punya jalan ke surga, tapi memilih gerbang neraka. Hari ini, aku harus membunuhmu. Xiao Aili, ini bukan salahku. Lihat di sana, seseorang melompat. Melompat, apa yang terjadi? Sepertinya mereka mengidap penyakit parah. Mereka bunuh diri di kantor Profesor Wang di kardiologi. Cepat-cepat, ayo kita lihat. Tuan Xiang,
Kami sudah memastikan Nona Xiao Aili jatuh dari kantor Wang Jian. Bagaimana keadaannya? Apakah dia masih hidup? Panggil ambulans. Yu, kita sudah di rumah sakit. Di mana Xiao Aili? Meninggal di tempat. Ayo kita pergi dari sini. Profesor Wang, jangan. Direktur Wang, saya sudah selesai mengorganisir. Apakah Anda puas? Sangat puas. Ada apa? Kenapa kau menghindariku 2 hari terakhir ini? Tidak, kau salah. 您误会了。 Akhir-akhir ini 别人 banyak 比 pasien. 较多， Kenapa aku harus menghindarimu? 躲着你。 Apakah kau takut padaku? Apakah kau takut? Karena apa yang terjadi pada Xiao Aili? Xiao Aili mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan? Aku tahu. 我只是 Aku hanya 我只是累。 Aku hanya lelah. Hari ini hari promosiku. 是我升职的好日子。 Aku akan memaafkanmu kali ini, jika ada waktu berikutnya. Kau tahu apa yang terjadi pada Dr. Ali? 知道了， Ya, mengerti Profesor Wang. 王主任。 Direktur Wang, 滚！ keluar, 滚！ keluar. Kalian semua, tak seorang pun bisa lolos dari genggamanku. Rekan-rekan, terima kasih telah menghadiri upacara promosi ini. Hari ini di sini, mereka yang tahu mengerti ini adalah pelantikan direktur. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira ini adalah pelantikan presiden. Kardiologi akan memiliki direktur baru. Kecilkan suaramu. Beberapa hari yang lalu, insiden medis di mana Gu Yue menggunakan ahli anestesi yang salah selama operasi. Semua orang bilang Dr. Wang menyelamatkan hari itu. Ini bukan hanya promosi, ini adalah penghargaan. Wang yang tidak berbakat dalam bedah, terima kasih atas kebaikannya. Mengubah situasi, hari ini berdiri di sini. Semua berkat semua orang. Gu Yue tidak bisa melawan Profesor Wang. Itu karena semua orang mendukung saya. Aku Wang Jian mulai hari ini harus tekun. Belajar dengan giat. Berusaha memimpin semua rekan medis kita untuk menciptakan hasil yang lebih baik dan mengobati lebih banyak pasien. Bagus. Sekarang saya umumkan, Profesor Wang Jian akan menduduki jabatan Direktur Kardiologi. Bagus Profesor Wang. Kerja bagus, hahaha. Wang Jian adalah seorang pembunuh. 杀人犯。 Halo semuanya. Saya Gu Yue, mantan Direktur Departemen Kardiologi di Rumah Sakit Donglu. Hari ini, saya di sini untuk secara resmi menuduh Wang Jian atas pembunuhan, tuduhan palsu, pencurian obat rumah sakit, penyalahgunaan obat pada pasien, dan menyebabkan kematian pasien. Dr. Gu Yue, saya tidak punya dendam terhadap Anda. Saya hanya mengungkap rencana Anda untuk mencelakai pasien. Dan kau malah balik menuduhku. Saat ini, bukankah kau seharusnya menjalani hukuman di penjara? Bagaimana kau bisa keluar? Satpam, Satpam, bawa dia keluar sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Gu Yue hari ini. Tuan Xiang, Anda di sini. Ada apa ini? Tuan Xiang, kukira Anda tidak akan ikut campur urusan Donglu lagi. Tuan Xiang, apakah ada lebih banyak hal tentang insiden medis Dr. Donglu daripada yang terlihat? Sebenarnya, orang yang membunuh pasien di ruang operasi adalah Wang Jian. Tuan Xiang, meskipun kita semua tahu hubungan Anda dengan Gu Yue dan bahwa Anda membelanya, Anda tidak bisa memutarbalikkan kebenaran dan memfitnah saya. Saya Wang Jian sepenuhnya tidak bersalah dan dapat diselidiki kapan saja. Kau Gu Yue yang punya nyawa di hati nuranimu. Sebuah nyawa dengan saksi dan bukti. Mungkinkah di dunia ini
Uang bisa membalikan keadilan. Wang Jian diam. 闭嘴！公道。 Keadilan. Kau berani bicara tentang keadilan. 公道。 Nyawa-nyawa yang kau hancurkan. 一条条人命。 Mereka di sini hari ini mencari keadilan. Guyuy, setiap kata fitnahmu hari ini akan kubuat kau membayarnya, Wang Jian. Wang Jian, kau tak akan menyerah sampai kau mati ya? 不死心啊！ Baiklah. Kalau begitu aku akan tunjukkan pada semua orang hari ini warna aslimu. 大家请看。 Lihat ini semuanya. Kau bisa langsung ke sana. Jangan khawatirkan hal lain. Tapi ingat, bersikeras kalau Guyun yang membunuhnya mengerti. Mustahil. Bagaimana mungkin aku menukar nyawa suamiku dengan uang? Oh, ini bukan kematian sungguhan, ini kematian palsu. Setelah selesai, aku akan mengeluarkannya dari belakang rumah sakit. Ini bukan aku. Aku belum pernah melihat orang itu. Guyuy, kau memfitnahku. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik sekarang juga. Wang Jian, kau benar-benar tak akan meneteskan air mata sampai kau berada di peti mati. Dalam sejarah 100 tahun Donglu, aku belum pernah mendengar insiden sekeji ini. Sungguh mengerikan. Wang Jian tidak hanya menghasut korban untuk menuduh Dr. Guyuy dan menghasut keluarga korban untuk membuat masalah, tetapi juga di ruang operasi. Menyuntik korban dengan zat beracun, menyebabkan korban meninggal di tempat. Dokter yang bertugas hari itu adalah Guyuy, dan aku bukan asistennya. Ya, Wang Jian, 你说的没 kau benar. Apakah dokter yang bertugas itu kau? Tapi, ahli anestesi yang masuk lebih dulu hari itu adalah kau. 对吧？ Benar. Videomu ini palsu. Dan orang-orang disuap olehmu. Kau menimpakan semua kesalahan padaku. Ya aku. Wang Jian tak banyak yang bisa kukatakan. Tapi aku sungguh tak paham bagaimana aku menyinggungmu. Semua orang di sini adalah bukti kejahatan Wang Jian. Tempat pembuangan mayat. Wang Jian, kau cabul. The film was translated Kau bahkan and merekam bagaimana translated by kau memutilasi mereka. Ini semua pasien dari departemen kita. 是病人啊！ Bahkan ada anak-anak. Ada anak-anak juga di sana. Kau mengerikan. Sudah berapa orang kau bunuh? 多少人啊？ Jangan bergerak. Wang Jian, berhenti di situ. Jika kau berani menyentuh Guyuy, aku pastikan kau mati dengan mengerikan. Xiang Mulin, aku sudah cukup bersabar denganmu. Apa yang memberimu hak untuk bertindak begitu sok? Kau tak pernah menganggapku serius. Kau selalu berpihak pada Guyuy dan membiarkannya mencuri segalanya dariku. Mencuri segalanya dariku. Wang Jian, tenanglah. Selama kau melepaskan Guyuy, kita bisa bicarakan apa saja. Kalian semua dengar itu? Ini Sang Mulin, pria yang tak kekurangan apapun. Sang Mulin yang berkuasa dan senaknya. Kau benar-benar bisa memuaskan semua keinginanku, kan? Aku akan menyetujui semuanya. Aku tak akan mengingkari kata-kataku. Tapi kau harus bebaskan Guyuy. Jangan bernegosiasi denganku. Jangan bernegosiasi denganku, Wang Jian. Mundur, semua mundur. Wang Jian, jangan bodoh. Segalanya bisa dinegosiasikan. Polisi akan segera datang. Apa yang kau lakukan sia-sia. Zhang Maoming, tutup mulut sialanmu. Ini urusanku dengan Sang Mulin. Kau pikir kau siapa? Kau mengomeliku setiap hari. Enya, pergi dari sini sekarang. Kau. Wang Jian, mendengarkanmu. Bebaskan Guyuy. Jika kau membunuh Guyuy,
Kau tak akan punya kartu as lagi. 好啊， Baiklah, 那我 hari ini aku akan membuatmu memohon padaku sekali saja. Berlutut sekarang. 我 Bersujud 3 kali. Katakan, kamu adalah anjingnya Wang Jian. Tidak. Tidak. Tidak Mulin. Berlutut. Apa? 这不是你 Bukankah ini wanita yang paling kau cintai? 啊？ Apa? 妈， Harga dirimu tak mengizinkanmu ya? 不允许你啊！ Tidak. Tidak. Sang Mulin, kau bertemu lawanmu hari ini. Lihat, ini priamu. 是你的男人，到最后 Pada akhirnya, dia tetap berlutut di hadapanku Wang Jian. Jangan Mulin. Mulin. Tolong. Mulin. Bangun. Mulin. Mulin. Tolong. Mulin.